Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal luar angkasa, Xiaoyan berulang kali bergetar, semacam perasaan seolah-olah akan hancur. Space Storm. Xin Lan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka benda sial ini masih muncul. Apakah ini Space Storm? Itu memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan untuk menampilkannya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah badai berwarna perak. Itu seperti ular piton yang sangat besar saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alis Little Fairy daktar vertikal saat dia bertanya. Kami hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakan saya, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari Space Storm. Xin Lan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia melihat Space Storm yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." Petik 2. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang. Majestic Doki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa. Ular sanca besar itu membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. "Pergilah. Ziyan, Xin Lan, pegang erat-erat." Tangisan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiaoyan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah dengan suara "siu". Setelah memaksa kapal mencapai kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, itu melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Bang, bang. Kapal luar angkasa baru saja menerjang badai ketika badan kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang mengarungi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan karena dihancurkan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung dokter peri kecil itu kuat. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun demikian, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Tembakan doki yang lebih kuat. Kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan ke batasnya. Benang kekuatan ruang berwarna perak samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal luar angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiaoyan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ular piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal luar angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan ruang yang liar dan keras. "Ziyan, bantu dia!" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan benjolan intens yang ditransmisikan dari tubuh kapal. Ziyan tidak bicara omong kosong saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera,
gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan pancaran kristal ini, tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut mirip air terjun berwarna ungu, memanjang hingga bokongnya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya meningkat ke puncaknya. Saat Ziyan menjadi wanita cantik berambut ungu yang seksi, aura yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiaoyan. Roh kondensat. Teriakan jelas ditransmisikan dari mulut Ziyan. Cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya. Itu samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan beberapa perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiaoyan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun, dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan badai yang merobek akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Benjolan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam seperti banyak ular berbisa, membentak orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai. Mereka dengan kasar menggigit piton energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan titik masukan energi di bagian depan kapal saat gelombang Douqi mengikuti lengannya dan melonjak seperti gelombang air. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Ziyan juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya tampak berada setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Pemandangan aneh mulai terjadi saat aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, itu menghabiskan Ziyan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Ziyan juga mengeluarkan rangan teredam saat benang darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. "Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar." Suara gembira Xinlan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar wormhole. Bang! Sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam perahu. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk memelihara perahu, kemungkinan besar itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa Space Storm tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat.
Mata Xiaoyan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum, raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Hijau giok doki dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit. Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai melonjak tajam. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan diseret kembali. Petik 2. Mata Xiaoyan berubah merah padam. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Ziyan, datang dan tuangkan doki. Tingkatkan kecepatannya. Ziyan terkejut dengan sikap Xiaoyan seperti ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Dengan segera, tangannya ditempatkan di titik masukan. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiaoyan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata Xinlan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di bagian ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menghantam kapal, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal luar angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang menyambar di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan isap yang dipancarkan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari Space Storm di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan, namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal. Makanya, kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda mundur. Bajingan, wajah Xiaoyan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Detik berikutnya, kekuatan isap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak menyerang, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya langsung menerkam ke tanah secara naluriah. Siu. Kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, ia menghantam pintu keluar, menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget, sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan pintu keluar dari terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi kehampaan kehidupan sekali lagi. Hanya Space Storm besar yang masih mengamuk, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah rimbun,
dataran hijau adalah tanah terbuka yang dipenuhi pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat sedikit memancarkan riak luar angkasa. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah tanah terbuka. Sosok perahu muncul sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, terungkap 3 sosok menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiao Yan? Mengapa dia tidak keluar? Petik 2. Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok akrabnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xin Lan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiao Yan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Lalu di mana dia? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi. Namun, tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di Central Plains, di mana dia tidak, aku juga tidak tahu. Suara Xin Lan yang terbata-bata menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegang. Angin kencang membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil seperti ini, orang akan kesulitan menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan yang kering menyulitkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar kuning pucat yang mampu hidup dengan gigih di tempat terpencil ini. Di bawah daun mungil mereka ada sistem akar yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar sepanjang puluhan meter menjulur jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di gurun menyebut mereka Haliya, yang berarti pemberian ilahi. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di gurun. Kerumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang kemping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan besar orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilempar ke gurun. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyuman pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Kemana si Wormhole sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang tampak seperti mayat adalah Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan tata ruang dalam badai perak, yang menjadi sangat liar dan kejam, sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang, Xiao Yan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahi. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang rusak parah. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Itu perlahan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya.
Jika bukan karena api surgawi melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam itu. Namun, meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi yang terluka parah ini. Selama saya sedikit memulihkan Doki, saya akan bisa menyembuhkan luka saya. Setelah itu, aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan lukaku sembuh total. Semoga aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan magical beast yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Dozong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena itu, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa magical beast. Xiaoyan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia seperti samar-samar mendengar suara, seruan. Kali berikutnya Xiaoyan bangun adalah karena benjolan yang kuat. Benjolan itu menyebabkan tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu menghilangkan rasa lelah di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di dalam gerbong. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam yang compang camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiaoyan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengusap tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong ditarik terpisah sementara Xiaoyan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menusuk mata tersebar masuk segera. Seorang pria paruh baya dengan tubuh yang agak kuat muncul di pandangan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiaoyan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan terus terang, dia bertanya, "Adik, apakah kamu sudah bangun?" Mata Xiaoyan menyapu pria paruh baya itu. Meskipun dia terluka parah dan Doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini. Puncak kelas Dowling. Langkah ke kelas Dowang hanya jarak pendek. Haha, konvoi kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya, kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga, kamu bisa bangun. Pria paruh baya itu tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, diaken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Semua binatang buas ini adalah teman yang ganas. Bahkan dosi yang normal bukanlah tandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih." Petik 2. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku. Xiaoyan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan Doki kecil, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan dapat memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa. Ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Han Chong tersenyum saat menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan berkata, "Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan."
Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sangat sulit mendapatkannya. Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang itu. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum. Lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya biasa bagi Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah jika lukanya sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah saya menanyakan apakah ini Central Plains? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati wormhole hanya untuk dibuang secara acak ke lokasi lain di benua itu. Ya, ini adalah wilayah utara Central Plains. Han Chong mengangguk. Dia segera bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki Xiao Yan bukan seseorang dari Central Plains? Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah wormhole. Jadi kamu bertemu dengan Space Storm. Pantas saja cederamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kita memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa saat mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menamparkan mulutnya dan berseru. Wilayah utara Central Plains, bolehkah saya tahu di wilayah mana Menara Pil berada? Xiao Yan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Menara Pil ya, haha, secara alami berada di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di Central Plains tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda akan menggunakan wormhole, Anda perlu melakukan beberapa transfer sepanjang jalan. Kata Han Chong. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah menjadi liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan besar karena kekuatan spasial yang sangat besar yang menyerang pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Haha, Saudara Xiao Yan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat menelepon saya. Han Chong memandang Xiao Yan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan, yang paling penting adalah pulih dari lukanya. Kalau tidak, sepertinya tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pil gathering dari Pil Tower. Jika lukaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi Central Plains ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Sunze, tentu saja. Mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan dua perubahan terakhir dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Itu akan sangat berguna bagi saya. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran ini terbang di hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup dengan kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing seperti itu. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di gerbong seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Do. Kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Do Zong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Do Zong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Do Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada magical beast seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang terlihat kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kau benar-benar telah kehilangan diriku yang dulu. Petik 2. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju saat Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung terkejut. Tawa riang dan liar juga keluar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari situ. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu, yang berisi sedikit rasa dingin, di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan hidup meski menderita luka serius. Dia sungguh beruntung. Seorang pria bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang dulu?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Gu itu kepala hantu, orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih." "Haha, terima kasih banyak kakak, Gu itu."
Saya Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Kebanyakan orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak banyak melakukan kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wultang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Dowling sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadoushi. Guitu di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Dowling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus lebih banyak berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil kakak Guituo tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Guitu, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuku kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guitu terdengar. Segera, suara teguran Han Chong terdengar. Hehe, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah. Guitu tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, bagus. Adik Xiao Yan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, saya memiliki kehidupan yang kuat. Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, akan segera gelap. Xiao Jie, wanita muda, berkata untuk bersiap mendirikan kemah. Guitu, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini. Banyak perintah dikeluarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan, ya Tuan, dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, bisakah kamu berjalan? Xiao Yan mengangguk. Dia melompat turun dari gerbong. Meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir sambil berkata, sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sekuel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah. Xiao Yan tersenyum dan mengisyaratkan agar Han Chong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencabut serangga beracun berserakan di luar pagar. Xiao Yan tidak banyak bekerja karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kamp sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Han Chong, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari klan Han kota Tianbei. Barang di gerbong haruslah barang yang mereka kawal.
Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dowling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat memikirkan ini, tatapan Xiao Yan tanpa sadar terlempar ke gerbong di antara banyak gerbong. Gerbong itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma hening samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang doang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat di dalam konvoi. Berderak, sementara Xiao Yan memusatkan perhatian padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki ramping yang panjang muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan terangkat. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 Dowang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow, kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok yang tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat besar dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab, namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas biasa dalam tatapan ini. Namun, kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kaki rampingnya yang panjang muncul di depan Xiao Yan. Suaranya yang agak sedingin es terdengar, "Kamu adalah orang yang diselamatkan Han Chong selama perjalanan, kan?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut semakin erat ketika dia melihat Xiao Yan dalam kondisi lemah. Dia berbicara dengan suara samar, "Ada aturan dalam konvoi klan Hanku. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Aku dipanggil Han Sue, dan saat ini aku adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda tampil bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuh kecil dan akan berdampak pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Kamu harus hati-hati. Bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Han Sue berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok yang Han Sue lempar.
Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan benang perasaan familiar itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Malam secara bertahap menutupi seluruh gurun. Bulan tergantung seperti lempengan perak yang tinggi di langit yang jauh, menyebarkan cahaya bulan yang samar-samar di atas tanah. Hanya ada sedikit orang di gurun yang sunyi itu. Namun, secara mengejutkan ada beberapa suara api dan suara manusia yang hangat muncul di atas bukit. Suara itu menyebar dan secara signifikan mengurangi ketenangan di sekitar. Cukup banyak tumpukan api besar yang mengeluarkan percikan api yang terbang ke arah langit dari dalam kam di puncak bukit. Cahaya dari nyala api menerangi seluruh perkemahan sampai cukup terang. Banyak orang mengelilingi tumpukan api. Tangan mereka memegang beberapa toples anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol itu bertabrakan, mengeluarkan suara ping di tengah tawa. Xiao Yan duduk di samping tumpukan api. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekelilingnya, yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. Kakak Xiao Yan, ini. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda. Gurun itu dingin. Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan mengutak-atik nyala api. Segera, sebotol anggur terbang ke arahnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Chong, yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia kemudian tersenyum dengan anggukan. Terima kasih kakak laki-laki Han Chong. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat botol anggur dan meneguk 2 suap. Panas yang membara naik dari perutnya, menyebabkan kemerahan di wajahnya. Haha. Anak kecil Xiao Yan, lumayan. Kamu masih memiliki semangat seorang pria. Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah minum setengah kantong anggur yang kuat dalam satu kesempatan. Xiao Yan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba dibuka. Sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sui. Pada saat ini, Han Sui tampaknya baru saja mandi. Karenanya, rambut hitamnya yang halus membawa sedikit kelembapan saat melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda memiliki detak jantung lebih cepat saat melihatnya. Han Sui keluar dari tendanya. Tatapannya secara acak melihat sekeliling sekali. Setelah itu, dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyah yang lambat tampaknya tidak sesuai dengan suasana mengunyah yang kasar di sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa Han Sui saat ini sangat cantik dan mengharukan. Suara Han Chong dan yang lainnya tanpa disadari ditekan setelah Han Sui keluar. Lelucon kotor mereka juga buru-buru ditelan ke perut mereka. Xiao Yan menoleh dan memandang Han Sui yang tampaknya memiliki kelembutan milik seorang wanita di bawah lampu api yang bercampur dengan dinginnya yang keras dari siang hari. Hehe, kenapa? Apakah Anda pernah terpesona oleh Xiao Jie, nona muda? Han Chong di samping tiba-tiba bergegas ke depan sementara Xiao Yan fokus pada Han Sui dan dengan lembut menggoda. Senyuman hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting saat ini. Tentu saja, semuanya laki-laki. Karenanya, tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu. Siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona Xiao Jie? Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya dapat memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka.
Xiao Jie sudah menjadi doang elit di usia yang sangat muda. Bakat besarnya hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kita sebagai penjaga, ini sedikit berbeda dengan mencoba mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui kita. Han Chong menepuk dada Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyadari seberapa kuat klan Han, sebagai wanita muda dari klan Han, status Han Sui secara alami lebih tinggi dari para penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan ini yang memendam naksir padanya kemungkinan akan berakhir dengan mimpi yang putus asa. Namun, Xiao Jie, nona muda, memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan kegunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkan Anda. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan rahasia. Han Chong mendecakkan mulutnya dan berkata. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sui tidak memiliki nafsu makan yang besar. Oleh karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat. Matanya yang cantik menyapu tenda sebelum segera mendekati Han Chong. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum alkohol. Yang lain juga harus minum lebih sedikit. Setiap orang harus lebih memperhatikan saat kita melewati wilayah ular iblis Siamang besok. Petik 2. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Dengan langkah lembut, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi senyaman sebelumnya setelah Han Sui memasuki tendanya kembali. Beberapa orang merajut alis mereka sebelum mengutuk dengan lembut. Karena Xiao Yan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Namun, dia samar-samar bisa melihat sesuatu ular iblis. Kemungkinan ular iblis apapun Siamang yang disebutkan Han Sui sebelumnya. Sial, aku sudah lupa tentang bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita berhenti minum. Gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Han Chong memegang botol anggur dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia membuang toples anggur ke samping, berdiri, dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur setelah mendengar teriakan Han Chong. Setelah itu, mereka menyebar dan memperkuat pertahanan dan patroli bumi perkemahan. Xiao Yan sedikit tertegun ketika dia melihat ke perkemahan, yang dengan cepat menjadi jauh lebih khusyuk. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, "Kakak Han, apa itu ular iblis Siamang?" Han Chong tertawa getir saat mendengar ini. Dia berkata, "Kita akan melewati tempat yang disebut Ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang, tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin terlibat dengannya karena dia, sebagai ular iblis, mampu mengendalikan semua peringkat ular beracun, 4 dan di bawahnya di Ngarai 10.000 ular. Karenanya, dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar tol yang mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan meninggalkan 10.000 ngarai ular hidup-hidup." Petik 2. Seekor ular iblis kelas Do Huang. Ia benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit. Wajah Xiao Yan agak aneh saat dia berbicara. Binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Apalagi, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Makanya, ia bisa lepas dari bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 Magical Beast, kata Han Chong. Pil transformasi setan. Pil obat ini benar-benar dapat memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya.
Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu dan itu adalah pil obat tingkat 7. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun, itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan Magical Beast. Han Chong menjelaskan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak mengerti kekhawatiran Han Sui dan orang lain. Bagaimanapun, yang terkuat dalam konvoi mereka ini adalah Han Sui, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang doang. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Siamang. Semoga orang ini tidak akan meminta uang dalam jumlah besar besok. Saudara Xiao Yan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Han Chong menghela napas. Segera, dia menepuk bahu Xiao Yan, berbalik, dan berjalan menuju tenda. Xiao Yan melihat ke perkemahan, yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Xiao Yan tidak langsung tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat, yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menerapkannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es semacam itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan benang energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, luka yang saya terima secara bertahap akan membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa doki. Petik 2. Xiao Yan merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan ekspresinya juga rileks. Dia meletakkan kembali pakaian linen di tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi latihan, dengan hati-hati menyerap energi alam untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiao Yan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi luka seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiao Yan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong, yang sedang bergegas untuk mengemasi kemah, sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Han Chong, yang menyadari karakter Han Sui, tidak menolak bantuan Xiao Yan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas yang lebih sederhana kepada Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan tenda di tangannya ke dalam kereta dan baru saja berbalik saat aroma yang tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik menyapu. Suara lemah juga terdengar, kamu akan terus berada di gerbong hari ini. Jangan keluar. Petik 2. Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu, teriakan dingin yang bergerak keluar dari dalamnya. Mulai konvoi. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia melihat ke arah konvoi, yang bergerak maju dengan suara berderit. Orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang akan terjadi, saya akan diam-diam mengulurkan tangan. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.